Apa namanya, kalau mengkritisi lembaga survei ya menurut saya ya tentu sangat boleh dan sangat terbuka, karena sekali lagi ini kan menjalankan metodologi apa namanya, tradisi-tradisi akademis ya, yang memang harus terbuka, siap dikritik, lalu kemudian kritiknya itu juga kritik yang akademik juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pandan Podcast? Sudah bersama kita Bang Usep Ahyar. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Beliau adalah peneliti senior, direktur riset dari Populi Center. Jadi kalau sahabat Pandan Podcast memonitor setiap menjelang kontestasi, dan di situ ada lembaga survei. Nah, ini salah satunya nih. Bang Usep yang selalu mengawal data dari pergerakan elektabilitas, popularitas, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan instrumen dari kontestasi. Gitu Bang ya? Jangan terlalu berlebihan. Tapi kurang lebih ya mungkin begitu. Bang, terima kasih nih sudah datang. Sama-sama Pak Isan, udah diundang kemari. Kita akan terhormat sekali ini. Sama-sama Bang, kita juga terhormat nih bisa dikunjungi Bang Usep. Yeah. Karena saya tahu padat sekali Bang Usep nih waktu. Nah, kemudian Bang, kita mulai dari satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh masyarakat. Kalau lembaga survei itu independen nggak sih Bang? Saya kira harus independen karena menjalankan metode yang saintifik gitu. Nah, saintifik itu kan harusnya memang harus dibarengi oleh sikap ilmiah, antara lain itu objektif, independen gitu, tidak memihak gitu. Ya, apa namanya, menganalisis fakta apa adanya gitu. Kalau tidak ya saya kira itu akan berdampak pada dunia ilmiah sendiri gitu. Itu merusak dunia saintifik gitu. Bahwa mungkin ada di suara-suara di masyarakat yang melihat apa namanya, ada yang tidak independen, ya harusnya ya diprotes saja. Maksudnya ya didebat gitu, karena itu ilmiah harus dibarengi juga sikap ilmiah, jangan anti kritik juga gitu. Termasuk lembaga survei ya sama dengan dunia akademis, karena dia menjalankan metode yang saintifik, maka harus ada sikap ilmiah di dalamnya gitu, terbuka ya, siap dikritik juga dan lain sebagainya. Lalu juga independensi itu juga kan, lembaga-lembaga survei itu juga berusaha secara internal juga memagari diri dengan membentuk semacam asosiasi, bukan memagari, tapi sebenarnya itu lembaga asosiasi profesi untuk mengontrol kerja-kerja lembaga-lembaga survei, boleh dikatakan begitu, atau lembaga-lembaga riset itu. Nah, kita antara lain bernaung di bawah asosiasi profesi namanya Persepi, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia gitu. Dan Bang Usep salah satu pengurusnya di situ. Jadi itu salah satu kerjaannya itu adalah mengontrol agar lembaga-lembaga survei yang masuk di asosiasi itu tidak melakukan praktek-praktek malpraktek ya, yang bisa merugikan dunia persilatan persurveian itu. Karena itu juga akan rugi bagi dunia survei, itu juga akan merugikan sendiri. Ada yang tidak melakukan dengan benar, tidak berintegritas melakukannya, saya kira juga akan rusak itu lembaga-lembaga survei itu. Maka dia harus melakukannya dengan baik. Apalagi ini kan pasti menjadi sorotan, karena ini kan berkait juga dengan misalnya survei-survei atau polling ya mengenai kebijakan-kebijakan publik, dan apalagi dengan kontestasi di pilkada atau di pilpres, itu pasti banyak disorot, sehingga kami harus membuat salah satu kontrol di dalam itu dengan asosiasi profesi gitu ya. Di situ ada kode etik dan lain sebagainya yang harus dijalankan. Nah, kalau misalnya ada indikasi lembaga survei itu tidak menjalankan metode dengan benar, lalu tidak punya integritas, ya biasanya Persepi, asosiasi profesi itu lalu kemudian membentuk majelis etik gitu.
ada dewan etiknya di situ, lalu kemudian memanggil ya dewan etik itu dihadapkan ke majelis etik, lalu kemudian dianalisis apakah dia melakukan dengan benar atau tidak. Nah, dulu pernah Persepi itu membuat majelis etik ketika ada perbedaan pada Quickon 2014. Jadi kita ada beberapa lembaga survei yang berbeda hasilnya dan itu jauh di luar margin of error. Lalu kemudian lembaga-lembaga survei itu dipanggil, lalu kemudian suruh memaparkan bagaimana mengoperasionalkannya, bagaimana metode yang digunakan. Lalu kemudian didapat beberapa lembaga survei ternyata terus kemudian diberi sanksi, kasih sanksi etik dikeluarkan dari Persepi. Nah, Persepi itu juga selain untuk mengontrol ke dalam, itu juga sebenarnya untuk meningkatkan atau menjaga kepercayaan publik gitu. Jadi klien-klien yang ingin melakukan survei opini publik gitu ya, atau melakukan polling ya untuk kepentingan apapun ya, baik strategi ataupun yang lain, ya ada pelindung gitu, ada jaminan. Ini masuk Persepi yang juga mengontrol anggota-anggotanya, saya kira. Nah, itu asosiasi satu-satunya Bang atau ada? Ada beberapa sebenarnya. Jadi di Indonesia yang terkenal ada Persepi, ada Aropi ya. Itu ada asosiasi itu ya. Yang gede ya 2 itu gitu. Ya sama-sama melakukan itu, cuman anggotanya agak berbeda gitu. Ya silakan aja, itu publik yang menilai gitu. Dan kalau ada misalnya lembaga survei yang melakukan malpraktek gitu, ya silakan laporkan ke Persepi itu ya, salah satunya untuk diproses ya, agar dibikinkan majelis etik kalau memang itu. Oh, jadi ada ininya juga ya. Ruang untuk masyarakat mengadukan. Saya kira begitu. Ya, silahkan aja gitu. Nah, Bang, jadi kalau mohon maaf. Jadi kalau mengkritisi lembaga survei ya menurut saya ya tentu sangat boleh dan sangat terbuka, karena sekali lagi ini kan menjalankan metodologi tradisi-tradisi akademis ya, yang memang harus terbuka, siap dikritik. Lalu kemudian kritiknya itu juga kritik yang akademik juga gitu. Nah, seringkali mungkin yang tidak ditanggapi itu kritik-kritik yang politik gitu ya, politis. Ini berasosiasi dengan mana ini itu yang seringkali kemudian wah itu kan bukan ranah kita. Kita juga nggak tahu, hanya tuduhan-tuduhan aja tidak dibuktikan. Kalau itu kan pidana gitu ya. Silahkan aja ada. Nah, kalau Persepi itu biasanya itu ngurusin soal-soal etik dari lembaga-lembaga survei itu. Tapi kalau misalnya ada hal yang pidana itu ya silakan, ada ranahnya, ada ke polisi, ada ke yang lain. Nah, yang di Persepi itu ada sekitar 40 lah, 40 apa 45 30 40 lembaga survei yang bernaung di situ gitu. Yang sepakat dengan kode etik yang kita buat itu. Nah, Bang, untuk pengetahuan sahabat Banten Podcast nih. Iya. Gimana caranya melakukan kritik atau memberi masukan pada lembaga survei lewat asosiasi? Ya, kan asosiasi ada websitenya, ada ya, tinggal masukkan aja, ajukan secara ini. Nah, Bang, kalau lembaga survei nih, Bang, lembaga survei boleh tahu dong, Bang ya, ketika menerima satu permintaan untuk sebuah survei politik, itu biasanya kriteria atau pertimbangan yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei apa, Bang? Pada dasarnya siapa saja ya boleh bekerja sama ya, bermitra oleh kita dengan kita ya, tentu dalam hal metodologi dan hasil tentu nggak boleh intervensi gitu ya. Artinya Anda boleh bayar semacam beginilah ya. Kalau di Persepi ini di dunia survei itu juga, atau di profesi lain itu suka menjadi perdebatan. Kadang-kadang kan orang misalnya ya karena orang bayar lalu kemudian orang terus surveinya jadi tidak bagus, tidak netral, tidak objektif ya. Kalau menurut saya justru salah, kita dibayar itu justru untuk objektif, semacam dokter gitu. Dibayar justru agar melakukan hal yang benar untuk pasien itu gitu ya. Kita membayar dokter itu agar dokter itu melakukan hal yang benar prakteknya ya untuk kepentingan kesembuhan si pasiennya, bukan sebaliknya kan, bukan untuk menyenangkan yang bayar saja gitu.
Jadi bukan untuk itu ya, dan karena juga ya kalau dia melakukan malpraktek ya itu sekali lagi merugikan lembaga survei. Nah sebenarnya kan selain ada asosiasi seperti itu kan juga sebenarnya secara metodologis ya sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, dan survei itu kan sebenarnya menguji opini publik itu atau mengambil opini publik ya dengan kuesioner, lalu kemudian mengumpulkan opini publik, opini masyarakat itu kan dengan cara yang memang didesain sedemikian rupa ya dengan oleh ahli-ahli itu, lalu kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, secara ilmiah dan ya kan hasilnya. Tapi walaupun itu ada margin of error di dalamnya. Yang juga sebenarnya bisa dijelaskan ya kenapa ada margin of error gitu ya, karena memang itu konsekuensi dari pengambilan opini publik itu atau pendapat umum itu dari sampel gitu, beda dengan sensus gitu ya. Ini kan mengambil dari sampel gitu, dan itu tapi itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik gitu ya secara statistik. Kalau satu lembaga survei sudah bekerja sama dengan partai A, ya, apakah dia boleh lagi juga mengambil partai B, C, sehingga dalam satu kali survei dia melakukan survei untuk beberapa partai politik? Sebenarnya kan kalau dari sisi metodologi itu tidak masalah toh, karena kita hanya memotret saja ya sesuai dengan tujuan atau misalnya kehendak apa saja yang mau dipotret oleh partai itu gitu ya. Kadang-kadang kan satu klien dengan klien lain berbeda ingin memotret A, B, C, D gitu. Kalau ini A, B, D, Z gitu kan. Itu kan berbeda-beda gitu. Ya sebenarnya tidak ada masalah juga kan selama misalnya hasilnya dan metodologinya tidak diintervensi gitu. Dia melakukannya dengan benar sesuai metode gitu. Kenapa enggak? Itu kan hasil yang diinginkan oleh secara metode. Cuman kan yang tidak boleh itu mungkin menjadi konsultan itu. Karena memang di situ ada konflik of interest gitu ya, atau konflik kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi kita melakukan survei, satu sisi melakukan konsultasi politik. Yang tentu saja dia ada upaya-upaya untuk mengintervensi pemilih gitu ya, atau calon pemilih gitu. Nah jadi ya memang kalau secara riset akademik ya sebenarnya itu memungkinkan saja. Cuman kan kadang-kadang ini kan ada lembaga survei yang merangkap juga menjadi konsultan politik ya. Lalu kemudian kadang-kadang setelah satu partai politik ya kan gimana mau bersaing dengan orang yang kemudian kita pegang juga, itu kan menurut saya juga partai politiknya tidak akan mau kan kalau begitu. Tapi kalau survei kan sebenarnya bisa aja karena itu hanya memotret fakta ya dan data dari lapangan, lalu kemudian dipaparkan ini loh hasilnya, peta politiknya atau misalnya karakter pemilihnya ya, perilaku pemilihnya itu seperti ini. Lalu kemudian Anda mau apa dengan misalnya karakter pemilih yang seperti ini, atau dengan elektabilitas, akseptabilitas, popularitas partai Anda seperti ini, mau apa intervensinya? Ya silahkan aja. Nah itu bagian konsultan itu kemudian memaparkannya bagaimana, harus bagaimana dan lain sebagainya. Itu bagian konsultan. Nah kalau konsultan mungkin itu tadi ya itu masalah gitu. Tapi kalau survei ya secara akademik kan kenapa enggak gitu. Nah, sahabat Banten Podcast, kita sudah mendengar bagaimana independensi dan cara kerja dari sebuah lembaga survei. Sekarang kita tanyakan lagi ke Bang Usep, kalau lembaga survei yang tidak bisa dipercaya, itu indikasinya apa, Bang? Ya, dia mudah dipesan. Itu saya kira ya. Kalau publik ingin mengenalinya, awam ingin mengenali seperti apa? Ya sebenarnya dari hasil juga mungkin bisa dilihat ya tidak konsisten gitu antara misalnya biasanya kan begini ya, elektabilitas itu biasanya itu juga kan ditunjang oleh akseptabilitas dan popularitas gitu. Nah lembaga survei itu kadang-kadang kalau misalnya elektabilitasnya itu kok
tinggi tapi kemudian akseptabilitasnya rendah, itu kan juga pertanyaan ya. Nah Bang, coba sih Nah, Bang, lalu biar awam lebih tahu nih Bang. ya, Coba sih Bang, apa itu sih elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas? akseptabilitas. Akseptabilitas. Jadi kan popularitas itu ini survei polling ketika mau ada kontestasi di pilkada atau di pilpres. Karena polling itu atau survei itu sendiri itu tidak hanya untuk itu sebenarnya, tapi juga untuk kepentingan lain yang sifatnya akademis gitu ya. Itu bisa isu-isu lain bisa, karena itu salah satu metode dalam penelitian akademik gitu ya. Tapi misalnya yang suka rame dan disorot itu soal-soal kontestasi politik ya menjelang pilkada atau pilpres. Nah, biasanya itu suka di survei-survei itu suka ada ya untuk mengukur itu, dan itu biasanya yang menjadi perhatian pokok ya di di partai politik atau di kandidat ya. Nah, popularitas itu kan keterkenalan dia. Misalnya pertanyaannya, apakah Anda mengenal Pak Ihsan, misalnya Pak Ihsan Ahmad? Apakah Anda mengenal Pak siapa gitu, Pak Rano Karno? Apakah Anda mengenal Pak Joko Widodo? Apakah Anda, itu popularitas gitu. Nah, lalu kemudian karena popularitas itu penting, kalau dalam konteks kontestasi itu sangat penting ya, karena itu menjadi modal. Gimana orang mau memilih, gimana orang bisa menilai kalau dia tidak kenal pada orang itu, ya kan? Nah, kalau akseptabilitas itu biasanya tingkat penerimaan masyarakat terhadap orang itu. Misalnya apakah siapa di antara orang-orang ini, tokoh-tokoh ini misalnya yang paling pantas untuk menjabat menjadi A, B, C. Siapa orang yang misalnya paling cakap dalam memimpin, siapa yang punya pengalaman di antara orang-orang ini, siapa yang tidak korupsi di antara orang-orang ini, siapa yang paling buruk perilakunya gitu, macam-macam. Siapa yang kemudian di antara orang-orang ini yang paling baik keluarganya gitu. Itu kan modal-modal kepemimpinan sebenarnya ya, modal-modal sosial kepemimpinan yang itu bisa jadi ketika akseptabilitasnya tinggi, bisa jadi mempengaruhi elektabilitas. Elektabilitas itu biasanya kami bertanya, jika pilkada hari ini dilaksanakan, siapa yang akan Anda pilih di antara ini? Nah, biasanya elektabilitas juga suka ditanya, ada top of mind, ada yang pertanyaan tertutup. Top of mind itu biasanya kita tidak menyediakan pilihan-pilihan itu siapa saja, tergantung dia langsung menjawabnya. Dan itu biasanya karakter orang atau pemilih yang menjawab di top of mind itu memang karakter orang yang sudah loyal terhadap si calon itu biasanya, karena begitu spontan orang menjawab pertanyaan itu ya. Jadi itu hal-hal yang biasanya indikator-indikator penting ya untuk mengukur dalam survei, biasanya yang suka ada dalam survei politik ya, atau polling lah biasanya kita sebut itu, public opinion poll itu ya. Bang, punya catatan apa nih untuk peta politik nasional dan khususnya Banten dari seorang peneliti senior survei politik? Peta yang mana ini menjelang 2024? Menjelang 2024. Ya, saya kira ya seperti survei-survei yang lain ya. Saya melihat bahwa memang saat ini setiap calon sedang melakukan penjajakan dan test of water ya. Jadi mengukur suhu ya, sejauh mana potensi dia, keterpilihan dia ya, keterkenalan dia, ke penerimaan masyarakat terhadap dia dan lain sebagainya. Masing-masing saya kira sudah bersiap ya. Kita lihat juga ada beberapa menteri, ada beberapa kandidat yang sering disebut-sebut itu yang kemudian membuat mendeklarasikan di mana-mana. Saya kira itu juga upaya-upaya untuk menaikkan popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas ya. Nah, kalau secara umum peta politiknya, jadi masing-masing partai juga masih dinamis untuk berkoalisi. Saya kira belum ada yang memastikan sampai hari ini. Bahkan kayak penyaringan konvensi ya. Nasdem kabarnya mau tahun depan, itu juga kan masih belum dilakukan. Partai-partai politik juga masih melihat kanan kiri ya, siapa lawan, siapa mana tokoh-tokoh mana saja yang potensial. Saya kira juga masih dalam taraf itu ya. Kalau saya lihat istana juga, saya kira juga kan kalau kontestasi ini kan juga kita harus melihat juga kan
istana juga Presiden Jokowi misalnya mau kemana, itu saya kira juga semua mungkin diakomodasi, didorong untuk turun melakukan penjaringan, peningkatan elektabilitas, popularitas, akseptabilitas gitu. Nah memang sampai hari ini kalau kita lihat ya dari hasil-hasil survei ya hampir sama dengan survei-survei yang lain. Yang tinggi ya misalnya elektabilitasnya ya ada masih Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies gitu ya. 3 itu ada Pak Sandi juga kan, ya partai-partai tokoh-tokoh lain. Kalau yang lain kan ada di bawahnya yang sering disebut-sebut ada Pak Erik, Pak Luhut, itu masih harus bekerja keras saya kira. Tapi semuanya juga sebenarnya harus bekerja keras. Nah, memang PR ya kalau saya lihat beberapa elektabilitas yang punya elektabilitas tinggi itu juga punya PR ya. Masing-masing saya kira punya PR yang harus diselesaikan gitu ya. Misalnya saya kira Pak Ganjar itu juga kan masih punya PR. Ya partai mana yang mau mengusungnya itu kan walaupun beliau adalah PDIP tapi juga kan masih punya PR lagi. Pak Anies juga demikian, partai mana. Dan yang lain ya banyak juga yang sudah menyatakan walaupun agak malu-malu gitu menyatakan siap untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden ya ada Pak Tito dan lain sebagainya. Itu juga menurut saya ya sampai di situ. Lalu kemudian saya dengar juga di DPR itu juga masih proses ya KPU dengan Komisi 2 itu masih proses misalnya dalam konteks Undang-Undang 7 tahun 2017 ya tentang presidensial threshold itu juga sedang berproses. Misalnya perdebatan apakah PT-nya itu akan diturunkan atau tidak. Yang masih 20% ya. Mungkin kalau analisis saya mungkin partai-partai besar ini akan tetap menjaga di situ ya agar tidak terlalu banyak muncul. Cuman kan kalau dari sisi rakyat tentu akan akan dirugikan karena tidak akan terlalu banyak calon-calon presiden yang muncul. Prediksinya berapa pasang calon, Bang? Kalau ya tergantung PT makanya. Kalau PT-nya 20% itu kan mungkin tidak lebih dari 3 pasang paling maksimal, bahkan mungkin 2 ya. Karena kalau lihat koalisi sekarang kan 2 ya, apalagi kalau melanjutkan kemarin. Kalau dipecah jadi 3, yang oposisi ini juga agak repot juga untuk membangun satu koalisi mencapai 20%. Karena kan mengacunya itu pada pemilu yang lalu Pak Ihsan, gitu. Nah, kecuali kalau PT-nya itu diturunkan. PT itu presidensial threshold, ya. Kalau ada parliamentary threshold itu juga sedang diskusikan apakah mau naik 5 atau masih 4,5. Kabarnya PT itu menghambat demokrasi, Bang. Nah, itu ya saya kira kalau dari sisi teori demokrasi saya kira begitu ya. Jadi kan analisis banyak ya pakar yang menyatakan bahwa misalnya PT ini sesungguhnya justru seringkali menghambat munculnya calon-calon presiden yang potensial yang selama ini disebut-sebut. Karena itu kan partai politik itu sangat berkuasa ya menentukan siapa calonnya, lalu kemudian koalisi dengan siapa ya, dan kemudian sangat terbatas siapa yang muncul karena sistem pencalonan sekarang harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dan itu harus memenuhi PT itu sehingga ya seringkali calon-calon potensial itu tidak muncul. Sementara kan sampai hari ini gitu saya melihat ya bahwa petanya itu masih partai-partai besar sepertinya masih tetap kekeh untuk PT 20%. Yang itu saya komentari bahwa itu menjegal lawan sebelum bertarung gitu. Jadi orang sudah dihabisin duluan ya sebelum dia naik ke ring gitu ya. Itu kan yang menurut saya kurang elok ya gitu bahwa mempertahankan itu untuk kepentingan partai-partai politik besar itu ya yang harusnya kita berpikirnya lebih ke masa depan, kepentingan bangsa yang multikultural yang seharusnya mungkin pilihan-pilihan rakyat disodorkan lebih banyak lagi gitu agar pilihan-pilihan itu lebih variatif gitu, tidak itu saja bukan lu lagi gitu ya. Nah sebenarnya PT itu juga ya banyaknya
presidensial threshold itu, tingginya presidensial threshold itu juga sebenarnya tidak menjamin efektivitas sistem presidensial. Mungkin presiden menjadi kuat mungkin karena didukung oleh partai politik yang besar, tapi itu juga tidak menjamin efektivitas sistem presidensial. Karena ini selalu direcoki ya, dalam tanda petik ya. Presiden selalu direcoki oleh partai politik. Ya. Sekarang juga kan begitu. Apa-apa selalu harus lapor parlemen. Apa-apa harus ini gitu ya, lapor partai. Sehingga muncul misalnya presiden itu adalah petugas partai ya, dari partai tertentu. Itu ya karena memang PT, karena harus dicalonkan oleh oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. Dia harus lapor terus. Dia petugas istilahnya ya kan. Nah, lebih jauh sebenarnya selain penurunan PT sebenarnya lebih jauh ada munculnya usulan calon dari independen yang mungkin tidak dicalonkan oleh partai politik, yang bisa jadi ini sulit bisa peluang itu Bang, calon independen? Secara politik sulit gitu. Secara teori ya sebenarnya bisa-bisa saja. Dan praktek itu kan ada di negara-negara demokrasi ya. Tapi secara politik itu agak sulit ya. Bang, karena catatan itu untuk Banten apa? Langsung ke Banten ini. Banten itu ya nggak ada jeda nih. Tidak ada jeda untuk Banten nih. Gitu. Dari nasional langsung jeda. Kali bisa diarsir. Ya, saya bilang, saya kira misalnya kalau dalam peta politik, ya kalau berkaca di 2014 atau 2019, ya pertarungannya kan masih itu. Atau kalau lihat di Banten ini ya peta untuk nasional ya mengikuti pusat, walaupun karakternya terus berbeda ya antara di sini dengan wilayah-wilayah lain ya. Misalnya di sini kalau dulu 2014 sampai 2019 juga demikian, Prabowo ya kuat ya, kelompok-kelompok itu mengalahkan Jokowi yang nasionalis lah bisa dikatakan. Lalu kemudian penggunaan politik-politik identitas gitu ya. Saya kira juga masih ini ya di Banten itu ya. Terus isu-isu yang nasionalis liberal itu biasanya itu juga masih belum punya tempat ya di Banten. Ya di Pilgub yang sebelumnya juga ya di Karno melawan ini. Itu juga kan bisa kita saksikan bagaimana tumbangnya Pak dalam tanda petik ya. Itu juga dengan isu-isu itu itu ya sedikit banyak gitu. Oke Bang, jadi sahabat Banten Podcast, kita sudah banyak dapat wawasan ilmu dari Bang Usep. Nggak kerasa kita sudah di ujung waktu. Saya ingin satu lagi pertanyaan Bang, catatan terhadap demokrasi Indonesia seperti apa? Kalau mengutip survei memang mungkin secara umum ya memang kalau dilihat misalnya soal kebebasan berpendapat lalu kemudian berkumpul ya karena ada catatan-catatannya ya agak sedikit negatif ya, agak sedikit turun ya. Artinya tapi memang secara umum tidak turun-turun amat juga kan sebenarnya. Ukuran-ukuran mungkin ukuran-ukuran demokrasi formal ya, prosedural itu dijalankan ya, dan saya kira itu dengan baik ya. Pemilu misalnya dilakukan dengan damai gitu ya. Lalu kemudian kecurangan juga relatif kecil, partisipasi pemilih juga relatif besar gitu. Secara prosedur demokrasi di Indonesia relatif baik gitu. Tapi memang mungkin secara substantif misalnya kalau dilihat dalam konteks pemerintahan, oposisi prosedur juga ya, atau mungkin agak substantif karena memang tidak ada secara prosedur harus ada oposisi dan tidak. Tapi secara substantif juga tidak ada oposisi yang kuat ya, saya kira, sehingga dalam demokrasi itu sebenarnya oposisi itu merupakan prasyarat ya, bahwa harus ada
oposisi ya sebagai penyeimbang dari pemerintah, dan ini kan semuanya seperti ditarik ke pemerintahan semua gitu. Sementara oposisi di di parlemen, baik secara kuantitas ataupun bahkan kualitas, itu mungkin kita tidak pernah mendengar ya hal-hal yang secara substansial disuarakan oposisi dan ditolak atau apa gitu oleh oposisi, dan sepertinya adem ayem aja gitu. Tidak ada perdebatan yang berarti, yang menurut saya itu indikasi dalam konteks demokrasi itu indikasi yang kurang baik gitu. Saya kira demikian. Siap. Terima kasih Bang Usep. Sama-sama. Hadir, jangan kapok. Insya Allah kita akan selalu mengundang Bang Usep. Siap. Karena informasi politik up to date ada di Lembaga Survei. Siap, perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.